Halo, kita kembali lagi dalam video perkuliahan TK2201 Neraca Massa dan Energi. Pada bagian ini, kita akan membahas salah satu contoh kasus terkait neraca massa dengan reaksi dalam sistem dengan unit jamak, yaitu kasus isomerisasi glukosa fruktosa. Kasus isomerisasi glukosa fruktosa dapat digambarkan sebagai berikut. Proses ini terjadi di dalam sebuah unit reaktor sesuai persamaan reaksi yang terdapat dalam gambar. Umpan segar yang terdiri dari glukosa dan 2% oligosakarida. Oligosakarida ini bersifat inert. Aliran produk reaktor yang mengandung fruktosa sebesar 50% akan dipisahkan di dalam sebuah unit separator yang mampu memisahkan glukosa dan fruktosa secara sempurna. Oligosakarida diketahui keluar dari unit pemisah bersama dengan aliran glukosa. Untuk meningkatkan yield dari fruktosa, aliran glukosa yang mengandung oligosakarida keluar dari unit pemisahan akan didaur ulang. Setelah sebelumnya dibuang sebagian atau purge di purging untuk menghindari akumulasi yang berlebihan di dalam reaktor. Aliran daur ulang glukosa ini selanjutnya dicampurkan dengan umpan segar glukosa yang akan masuk ke dalam reaktor. Diketahui konversi glukosa overall sebesar 80% dan laju alir produk fruktosa murni sebesar 100 mol per jam. Kalian bisa pause sejenak video ini dan tahap pertama seperti biasa kalian perlu berlatih untuk menyusun diagram blok dari proses ini. Ini adalah diagram blok yang dapat kita susun. Silahkan bandingkan dengan diagram blok yang sudah kalian kerjakan sebelumnya. Kita dapat menyelesaikan kasus ini dengan menggunakan sistem overall terlebih dahulu. Dalam sistem overall digambarkan menggunakan garis-garis putus berwarna merah ini. Oleh karena itu, sistem overall ini terdiri dari aliran masuk berupa aliran 1 dan aliran keluar berupa aliran 4 dan aliran 6. Aliran 4 merupakan aliran produk fruktosa murni dan aliran 6 merupakan aliran purge. Neraca komponen overall untuk kasus ini terdiri dari 3 komponen, yaitu persamaan neraca massa komponen glukosa, oligosakarida, dan fruktosa. Glukosa terdapat di dalam aliran 1 dan aliran 6. Sedangkan oligosakarida juga terdapat di dalam aliran 1 dan aliran 6. Fruktosa hanya terdapat di aliran 4 saja. R atau laju reaksi terdapat dalam persamaan neraca massa komponen untuk komponen glukosa dan fruktosa, tapi tidak dalam persamaan neraca massa komponen untuk oligosakarida karena oligosakarida merupakan komponen yang inert atau tidak bereaksi. Dalam soal diketahui bahwa konversi glukosa overall adalah sebanyak 0,8. Kalian perlu mencatat bahwa ini adalah overall, bukan konversi glukosa dalam reaktan. Seperti yang sudah saya sampaikan dalam video perkuliahan sebelumnya, konversi glukosa atau konversi komponen dalam sistem overall dapat dinyatakan sebagai komponen yang masuk ke dalam sistem dikurangi dengan jumlah komponen yang keluar di dalam sistem, dibagi dengan jumlah komponen yang masuk ke dalam sistem. Oleh karena itu, di sini, karena glukosa terdapat di dalam aliran masuk, yaitu aliran 1, dan di aliran keluar terdapat dalam aliran 6, persamaannya menjadi seperti ini. Dengan persamaan ini, kita dapat menghitung laju alir aliran 1. Selanjutnya, kita dapat menghitung neraca komponen overall berdasarkan data hubungan pendukung yang sudah kita selesaikan dalam slide sebelum ini. Untuk glukosa, dengan persamaan neraca massa komponen, kita dapat menghitung komposisi dan laju alir di aliran produk. Untuk oligosakarida pun dapat dilakukan hal yang sama, sehingga kita dapat menentukan laju alir aliran 6 serta komposisinya dalam neraca massa komponen untuk komponen glukosa dan oligosakarida di sistem overall ini. Selanjutnya, kita dapat bergerak ke splitter. Seperti yang kita ketahui, splitter itu hanya mengubah laju alir-aliran atau membagi aliran saja, tapi tidak mengubah komposisinya. Sehingga aliran 5, 6, dan 7 akan memiliki komposisi yang sama.
Kemudian kita bergerak ke separator. Di dalam separator, kita dapat menyusun neraca massa, persamaan neraca massa untuk neraca massa total, neraca massa glukosa, oligosakarida, serta fruktosa. Dari persamaan neraca massa ini, kita dapat menentukan laju alir 3, laju alir 5, dan komposisi glukosa dan oligosakarida di dalam aliran 3. Silahkan kalian selesaikan ya. Langkah selanjutnya adalah menyelesaikan persamaan neraca massa di dalam splitter, di mana N5 sama dengan N6 dan ditambah dengan N7. Lalu kita bergerak ke mixer untuk menyelesaikan persamaan neraca massa total, serta mengetahui komposisi di dalam aliran 2. Dan yang terakhir, karena kita sudah menyelesaikan semua variabel yang tidak diketahui, kita dapat menghitung konversi di dalam reaktor, di mana Xg akan sama dengan Xg di aliran 2 dikalikan dengan N2 dikurang dengan Xg di aliran 3 dikalikan dengan N3 dibagi dengan yang masuk, yaitu Xg di aliran 2 dikalikan N2. Berikut ini buku referensi yang dapat kalian rujuk untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam terkait materi kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya.